Sintayong diprediksi akan merombak total komposisi skuad di pertandingan menghadapi Jepang. Sektor bek sayap menjadi masalah yang harus diatasi mengingat Jepang punya winger-winger cepat kualitas Liga Top Eropa. Hadirnya Pascal Struijk dinilai akan menjadi solusi tepat mengatasi permasalahan tersebut. Pemain Leeds United ini sudah mengirimkan kode bersedia memperkuat skuad Garuda Nusantara. Cetak Gol coba merangkum utak-atik starting lineup pemain baru Indonesia di laga kontra Jepang sebagai berikut. Eksperimen Sintayong yang kurang membuahkan hasil. Sintayong melakukan rotasi skuad yang cukup mencolok saat laga menghadapi Tiongkok. Coach Shin berani memarkirkan Sunny Walsh dan menggantinya dengan Asnawi Mangkualam. Sayangnya Asnawi gagal mengemban tugas tersebut dengan bermain cukup buruk. Coach Shin dianggap telah melakukan blunder taktik yang sangat fatal di laga yang paling menentukan. Pemain kayak gini kok masuk dalam starting lineup dan jadi kapten lagi. Gak habis pikir sama Sintayong. Tulis kekesalan salah satu penggemar timnas Indonesia. Memainkan pemain yang kurang tepat menjadi bumerang untuk timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda Nusantara harus takluk atas timnas Tiongkok dengan skor tipis 2-1. Kegagalan atas skuad naga membuat peluang Indonesia lolos ke ronde keempat semakin kecil. Sintayong menjadi sasaran hebat dengan dituntut mundur oleh sebagian pihak. Nggak terkecuali Tommy Welly yang mempertanyakan taktik Coach Shin. Bung Toel menyatakan permainan timnas Indonesia dinilai belum naik level dan nggak mengalami perubahan besar. Banyak yang bilang ini aspek kejutan STY. Sekarang siapa yang terkejut? Lawan atau diri kita? Apakah ada yang berubah dari timnas kita? Apakah levelnya naik? Secara kualitas bola, ntar dulu, ucap Bung Toel. Justinus Laksana juga mengkritik pedas taktik Sintayong di laga kontra Tiongkok. Menurut Coach Justin, sang pelatih mengambil banyak resiko mengutak-atik starting lineup. Gak boleh lu bereksperimen kayak begini, lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next matchnya dicadangin? Gak ngerti gua kadang-kadang sama STY ini, ujar Coach Justin. Padahal banyak media asing yang memprediksi Indonesia akan meraih kemenangan. Salah satunya ada media Inggris yakni Sportsmall yang yakin skuad Garuda bakal menang dengan skor 2-1. Media kenamaan seperti ESPN juga mengunggulkan Indonesia akan mencetak kemenangan yang bersejarah. Pasalnya skuad Garuda lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Indonesia melawan timnas Tiongkok yang sedang terpuruk kalah di 3 pertandingan sejauh ini. Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mengklaim kemenangan bersejarah, tulis ESPN. Wajib memperbaiki sektor bek sayap. Buruknya performa Asnawi Mangkualam membuat Sintayong wajib memperbaiki sektor bek sayap. Skuad Garuda Nusantara sebenarnya masih punya Eliano Reinders. Sayangnya pemain dari PIC Zwolle ini malah dicoret dari daftar skuad kontra Tiongkok. Awalnya banyak yang mengira kalau Eliano menderita cedera menjelang pertandingan. Akan tetapi Sumarji selaku manajer timnas Indonesia membeberkan Eliano nggak masuk daftar line up karena alasan taktik. Yus Anugraha sampai kebingungan dengan keputusan Sintayong. Dia menyebut Coach Shin gak bisa memanfaatkan dengan baik kemampuan sang pemain. Padahal Eliano bisa menjadi tambahan serangan skuad Garuda di saat lini serang buntu. Eliano gak mengalami cedera apa-apa. Itu memang taktik dari Coach Shin untuk gak membawa Eliano ke dalam skuad. Jadi ini sangat aneh menurut saya, ungkap Yusa di channel YouTube-nya. Pada laga kontra Jepang, Sintayong diharapkan bisa memperbaiki sektor bek sayap. Bagaimana tidak, sektor ini sendiri jadi yang paling sering kecolongan oleh serangan lawan. Kevin Dix dinilai menjadi pemain yang paling cocok untuk mengisi posisi tersebut. Belum lagi bek dari FC Copenhagen ini diharapkan Sintayong bisa dimainkan pada laga kontra Jepang. Bukan saya yang mengurus administrasinya, jujur saya tidak mengerti.
Tapi secara pribadi saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada bulan November mendatang, ujar Sintayong. Posisi bek kiri juga harus mendapatkan perhatian lebih dari Sintayong. Pasalnya, gol pertama Tiongkok tercipta dari blunder dari Shane Patinama. Sintayong harus bisa menaruh Calvin Verdong di posisi yang semestinya. Pasalnya, pemain dari Nijmegen ini punya kemampuan menusuk yang bisa merepotkan pertahanan Samurai Biru. Manggil Pascal Struijk si pemain serba bisa. Selain mempercepat naturalisasi Kevin Dix, Sintayong juga harus memanggil Pascal Struijk. Kabar naturalisasi pemain Leeds United ini kembali mencuat. Awalnya, Struijk memberikan pujian kepada Joel Pirou yang dianggap sebagai penyerang Indonesia. Pirou kemudian menjawab Indonesia calling dan menyarankan Struijk untuk segera bergabung. Jauh sebelum itu, media asal Belanda yakni Football Premier juga sempat mengabarkan Struijk akan segera bergabung. Media Belanda ini menyebut jika pihak klub telah mengizinkan sang pemain. Ada satu pemain yang jarang disebut, Pascal Struijk, diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, ungkap sang host Denny Van Laar. Padahal Struijk sudah menunggu lama untuk dipanggil tim nasional Belanda. Pemain berusia 25 tahun ini bahkan rela menolak panggilan timnas Belgia demi wujudkan mimpi tersebut. Namun Ronald Koeman lebih memilih menggunakan jasa Matthijs de Ligt dan Virgil van Dijk. Alhasil peluang Struijk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi masih terbuka lebar. Jika hal ini terwujud, maka timnas Indonesia seperti mendapatkan durian runtuh. Bagaimana tidak, Struijk akan menjadi pemain termahal Indonesia mengalahkan Mads Hilgers. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Struijk berkisar 15 juta euro melampaui Hilgers yang 10 juta euro. Pengalamannya juga nggak bisa dianggap enteng karena merupakan pemain penting di Leeds. Di musim ini saja, Struijk telah memainkan 10 pertandingan dengan catatan 2 gol. Pemain kelahiran Deurne ini juga mengantarkan Leeds nyaman bercokol di peringkat 3 besar Championship. Selain terkenal gacor, Struijk juga merupakan pemain yang serba bisa. Meskipun posisi aslinya bek tengah, ex jebolan Akademi Young Ajax ini bisa ditempatkan di bek kiri ataupun gelandang bertahan. Oleh karena itu, kehadirannya diproyeksikan bisa mempersolid sektor bek sayap. Dituntut wajib turunkan starting lineup terbaik. Apabila mampu mengejar naturalisasi Struijk, komposisi skuad timnas Indonesia dinilai jadi lebih baik. Kekuatan skuad Indonesia jauh lebih siap sebelum menghadapi timnas Jepang. Seperti diketahui, Samurai Biru sendiri menjadi tim yang paling sulit dikalahkan di persaingan grup C. Pasalnya, Jepang merupakan satu-satunya tim tersubur di ronde ketiga kualifikasi zona Asia. Ganasnya penampilan skuad Samurai Biru nggak lepas dari performa apik dari Ayase Ueda. Striker Feyenoord ini sudah mengemas 8 gol di sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Penyerang berusia 26 tahun ini sebelumnya pernah menjadi mimpi buruk timnas Indonesia. Dirinya berhasil mencetak 2 gol ke gawang Hernando Ari di Piala Asia 2023. Gemilangnya penampilan Jepang harus diwaspadai betul oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini dinilai nggak boleh melakukan eksperimen berani seperti laga kontra Tiongkok. Di lini belakang, timnas Indonesia bisa mengandalkan JIZ dan Mads Hilgers sebagai tembok pertahanan. Belum lagi skuad Garuda kemungkinan besar akan diperkuat oleh Pascal Struijk. Trio pertahanan ini juga masih memiliki pengganti hebat seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat. Media Vietnam sampai-sampai menyarankan Indonesia harus membenahi pertahanan. Barisan pertahanan Indonesia bermain tidak fokus saat Cina melakukan tendangan bebas langsung. Hal tersebut akhirnya membuahkan gol bagi Berham Adueli, tulis Soha. Selain itu, timnas Indonesia juga harus mencari cara dalam mengambil skema bola mati. Sebab skuad Garuda selalu bobol ketika menghadapi taktik tersebut. Itulah ulasan utak-atik starting lineup pemain baru Indonesia di laga kontra Jepang. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad ini mampu memberikan perlawanan ke skuad Samurai Biru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.